Di kota yang hujannya sering jatuh tanpa izin, Alia belajar satu hal. Kadang doa paling keras adalah yang ditahan di dalam dada. Ayahnya sekarat, tagihan menumpuk, dan dunia seolah menutup semua pintu. Sampai seorang lelaki bernama Raka muncul di warung tenda, menawarkan perisai yang terdengar mustahil, nikah kontrak 6 bulan. Alia pikir itu cuma kertas, cuma solusi. Tapi saat perempuan elegan berparfum mahal datang ke KUA membawa ancaman, dan seorang satpam menunduk memanggil Raka dengan sebutan yang tidak pantas untuk lelaki, sederhana. Alia sadar, ia baru saja menikah dengan rahasia. Rahasia yang bisa menyelamatkan keluarganya, atau menyeretnya ke bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Ayo simak ceritanya sampai selesai. Jakarta sedang tidak ramah. Hujan mengguyur jaket kerja Alia. Di lorong rumah sakit, bunyi monitor berdetak seperti mengingatkan, waktu bisa kejam. Ayahnya terbaring dengan selang oksigen, napasnya pendek-pendek. Tagihan rawat inap menumpuk, membuat dada Alia seperti ditindih. Bu, aku cari cara, bisik Alia di bangku tunggu, jemarinya menggenggam ujung hijab. Ibunya menunduk. Cari cara, tapi jangan sampai kamu mengorbankan harga dirimu. Dua pria bertubuh besar muncul. Salah satunya menyodorkan kertas. Peringatan terakhir. 3 hari. Kalau belum bayar, rumah kontrakan disegel. Urusan rumah sakit juga? Alia menelan ludah. Saya kerja, Pak. Saya cuma minta waktu. Pria itu tersenyum miring. Waktu tidak bisa dibayar cicilan, Neng. Malamnya, Alia pulang naik Transjakarta. Lampu kota terlihat jauh, dingin, seperti tidak peduli. Di depan warung tenda dekat kos, ia duduk dengan nasi goreng yang tak disentuh. Kenapa kamu biarkan makananmu dingin? Suara laki-laki muncul dari kursi seberang. Alia mendongak. Seorang pria duduk tanpa banyak basa-basi. Wajahnya khas Nusantara, kulit sawo matang, rambut hitam rapi. Pakaiannya sederhana, tapi ada wibawa yang membuat orang otomatis menahan nada. Aku tidak lapar, jawab Alia singkat. Pria itu menatapnya tenang. Kadang yang membuat kita tidak lapar, bukan perut. Alia hendak berdiri saat dua pria penagih tadi muncul lagi. Nah, ketemu. 3 hari itu bukan candaan. Alia mundur. Saya sudah bilang saya akan. Kalau tidak sanggup bayar, ya ada cara lain. Tatapan mereka membuat Alia seperti terkunci di tempat. Kursi pria di seberang bergeser. Suaranya datar, tapi tegas. Jaga kata-kata. Ini tempat umum. Siapa kamu? Salah satu penagih menantang. Pria itu membuka dompet, memperlihatkan sebuah kartu sekilas. Aneh, raut wajah si penagih berubah seketika. Baik, kami pergi. Mereka pergi cepat. Alia masih terpaku. Kartu apa itu? Cuma pengingat batas, jawabnya. Nama aku Raka. Dan kamu Alia. Lanyardmu bilang begitu. Alia refleks menutup lanyard. Aku tidak minta diselamatkan. Aku juga tidak minta kamu percaya. Raka mengeluarkan map tipis, menaruh selembar kertas di meja. Tapi aku punya tawaran. Kamu butuh uang cepat, dan butuh perisai. Alia membaca judulnya, jantungnya seperti diseret, perjanjian nikah kontrak, 6 bulan. Nominal di bawahnya cukup untuk operasi ayahnya. Alia menutup kertas itu. Kamu gila? Mungkin. Raka menatapnya lurus. Aku butuh istri di atas kertas. Kamu butuh solusi. Kita sama-sama tidak sedang mencari cinta. Suara hujan mendadak lebih keras di telinga Alia. Kenapa harus aku? Raka menoleh ke jalanan basah. Karena dari cara kamu menahan tangis, aku tahu kamu tidak mudah mengkhianati janji. Bayangan ayahnya memecahkan pertahanan terakhir. Alia menarik napas panjang. Kalau aku setuju, syaratnya saling jaga nama baik. Tidak ada sentuhan tanpa izin. 6 bulan selesai, kita berpisah tanpa drama. Alia mengangguk pelan. Dan uangnya? Raka mengangkat ponsel.
setelah kamu tanda tangan. Ujung pena ada di jemari Alia. Tepat saat ia hendak menorehkan tanda tangan, ponsel Raka bergetar. Ia mengangkat, suaranya berubah formal. Besok, pastikan kau siap. Jangan ada yang tahu dulu. Alia membeku. Besok? Raka menutup telepon, lalu kembali menatap Alia seolah semuanya biasa. Jadi? Alia menelan ludah. Raka, kamu sebenarnya siapa? Raka belum menjawab ketika sebuah mobil hitam mengilap berhenti di pinggir jalan. Sopirnya turun, menunduk hormat ke arah Raka, lalu cepat masuk lagi. Dan Alia baru sadar, lelaki, sederhana, di depannya mungkin menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa menyelamatkannya, atau menghancurkannya. Pagi itu Alia menatap cermin kamar kos yang sempit. Hijab kremnya rapi, tapi matanya seperti milik orang lain. Absurd, hari ini ia menikah dengan lelaki yang baru ia kenal semalam. Raka sudah mengirim bukti transfer sebelum subuh. Angkanya cukup untuk operasi ayahnya. Dan justru karena cukup, dada Alia makin sesak. Di depan kawah, gang kecil masih basah. Ibunya menggenggam tangan Alia. Ayahmu sempat buka mata. Dia cuma bilang, semoga kamu bahagia. Alia nyaris runtuh. Bu, ini bahagia versi siapa? Versi yang sedang kita butuhkan, jawab ibunya, lembut tapi tegas. Raka datang dengan motor biasa, helm hitam polos. Namun saat ia turun, langkahnya seperti orang yang terbiasa mengendalikan ruangan. Ia menyerahkan kotak kecil. Ini formalitas, ucapnya. Cincin di dalamnya sederhana, tapi kualitasnya jelas bukan sembarang. Alia menelan ludah. Aku takut. Aku juga, jawab Raka pelan. Ingat, kamu punya kendali. Sebelum Alia sempat menghela napas, sebuah mobil putih berhenti tajam. Seorang wanita turun, cantik, elegan, rambut modern, parfum mahal. Ia menatap Alia seperti menilai barang di etalase. Jadi benar kamu menikah? Suaranya manis, tapi dingin. Dengan dia? Raka memandangnya tanpa kaget. Nadine. Nama itu terasa seperti duri. Nadine mendekat, lalu berbisik pada Alia, cukup pelan agar ibunya tidak dengar. Kamu tidak tahu siapa yang kamu nikahi. Dan kalau kamu pikir kamu aman, kamu cuma pengganti. Alia membeku. Nadine melanjutkan, senyumnya tipis. Jangan coba merusak rencanaku. Keluargamu masih punya utang, kan? Salah langkah sedikit, rumahmu bisa hilang. Raka langsung berdiri di antara mereka. Cukup. Kalau mau bicara, bicara denganku. Jangan sentuh keluarganya. Untuk pertama kalinya, raut Nadine retak. Wah, sekarang kamu bisa melindungi? Ia tertawa kecil. Baik. Kita lihat berapa lama. Nadine pergi, meninggalkan jejak parfum dan ancaman yang terasa terlalu tepat, seolah ia sudah punya data tentang hidup Alia. Akad berlangsung sederhana. Kursi plastik, kipas angin tua, doa-doa yang terdengar seperti obat. Saat penghulu membuka berkas, ada suara berbisik di belakang. Sudah lengkap, Pak. Dari tadi sudah ditunggu. Ditunggu siapa? Raka mengucap ijab kabul dengan suara mantap. Tidak ada satu huruf pun meleset. Ketika kata sah terdengar, Alia merasa seperti menutup pintu, lalu lupa di mana kuncinya. Di luar, ibunya memeluknya lama. Jaga diri, nak. Alia mengangguk, menahan air mata. Iya, Bu. Raka mengantar Alia, bukan ke rumah kontrakan biasa, melainkan ke sebuah apartemen yang namanya asing. Lobinya dingin, mengilap, terlalu rapi untuk hidup Alia yang terbiasa gang sempit. Raka menggesek kartu akses. Pintu otomatis terbuka. Satpam berdiri tegak, lalu menunduk hormat.
Selamat datang kembali, Pak. Alia menoleh cepat. Pak. Raka seperti ingin menjawab, tapi pintu lift sudah terbuka. Ia menekan tombol tanpa ragu. Angka yang menyala bukan 2 atau 3, melainkan puluhan lantai. Raka, kita kemana? Suara Alia bergetar. Ponsel Raka bergetar. Ia membaca pesan singkat, wajahnya menegang. Nadine mulai bergerak. Data Alia bocor. Raka menatap Alia, suaranya turun jadi hampir bisik. Mulai hari ini, kamu bukan cuma istriku di atas kertas. Alia menahan napas. Kamu juga sasaran. Pintu lift menutup perlahan, meninggalkan Alia dengan pertanyaannya menyesakkan, siapa sebenarnya Raka, dan kenapa hidupnya tiba-tiba diperebutkan? Pintu lift menutup seperti mulut besi yang menelan napas Alia. Angka di panel naik cepat, menembus lantai-lantai yang rasanya bukan milik orang seperti dirinya. Jemarinya menggenggam tali tas sampai memutih. Kenapa Satpam memanggil kamu, Pak? Suaranya pelan, tapi getarnya tak bisa disembunyikan. Raka tidak langsung menjawab. Matanya menatap pantulan mereka di dinding lift yang mengilap, Alia dengan hijab krem sederhana, Raka dengan jaket gelap dan wajah datar yang terlalu tenang. Di tempat tertentu, orang memanggil siapa saja, Pak. Bohong, Alia menelan ludah. Kamu bilang ini cuma perisai. Tapi ini benteng. Raka menghela napas pendek. Aku memang bilang kontrak. Tapi aku tidak bilang hidupmu akan ikut sederhana setelah itu. Lift berbunyi pelan. Pintu terbuka ke koridor panjang dengan karpet tebal, lampu kuning hangat, dan aroma ruangan yang seperti hotel mahal. Alia berjalan kaku, merasa sepatunya yang mulai aus seperti mengganggu estetika tempat itu. Begitu pintu apartemen terbuka, Alia seperti masuk ke dunia lain. Jendela besar menghadap gedung-gedung Jakarta, sofa abu-abu rapi, meja marmer, dan kesunyian yang membuat suara sendiri terdengar asing. Ini tempatmu? Alia berbisik. Raka meletakkan kunci dan helm, lalu membuka gorden sedikit. Tempat aman. Aman dari siapa? Raka menatap ponselnya. Layar masih menampilkan kalimat yang membuat Alia merinding. Data Alia bocor. Ia mengunci layar cepat, tapi Alia sempat melihat. Dari orang yang suka bermain kotor, jawab Raka. Termasuk Nadine. Nama itu seperti jarum. Alia memeluk dirinya sendiri. Dia tahu tentang utang keluargaku. Dia bahkan tahu ayahku di rumah sakit. Karena ada orang yang menjual informasi, ucap Raka, suaranya menegang. Mulai sekarang, kita pakai aturan baru. Raka mengambil ponsel baru dari laci, masih tersegel. Ini untukmu. Nomor lama jangan dipakai dulu. Jangan unggah lokasi. Kalau mau keluar, bilang. Alia memandang kotak itu seperti benda terlarang. Kamu mengatur hidupku? Aku melindunginya, balas Raka cepat, lalu melunak. Aku tahu rasanya hidup diatur orang lain. Aku tidak mau jadi seperti itu. Tapi aku juga tidak mau kamu terluka. Kalimat terakhir keluar terlalu jujur. Alia terdiam. Ada sesuatu di mata Raka, lelah yang disembunyikan rapi, seperti luka lama yang dipoles kewibawaan. Alia melihat ke sekeliling, lalu ke arah pintu kamar. Kalau kita tinggal di sini, kamar kita? Raka menunjuk 2 pintu berbeda. Kamar terpisah.
Aku janji. Alia mengangguk pelan, sedikit lega. Namun kelegaan itu patah saat bel apartemen berbunyi. Raka langsung bergerak cepat, mematikan lampu dekat pintu dan mengintip lewat lubang. Di luar berdiri seorang petugas gedung dengan map. Namun di belakangnya, terlihat bayangan seseorang yang sengaja berdiri di sudut, wajahnya tak jelas. Raka membuka pintu sedikit. Ada apa? Maaf, Pak. Ada kiriman dokumen. Mohon tanda tangan, suara petugas formal. Raka tidak mengambil map itu. Matanya menajam ke sudut koridor. Siapa yang berdiri di belakang? Petugas itu menoleh bingung. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Alia merasakan tengkuknya dingin. Ia melangkah mendekat, mengintip dari celah pintu, dan benar, sudut itu kosong. Tapi ia yakin tadi ada bayangan. Tiba-tiba ponsel lama Alia yang ada di tas bergetar sendiri, padahal ia tidak membuka apapun. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan merasa aman, istri kontrak. Di bawahnya, sebuah foto terlampir, foto pintu kamar ayahnya di rumah sakit, diambil barusan. Alia mematung. Raka, mereka ada di dekat ayahku. Raka meraih ponsel itu, rahangnya mengeras. Tutup pintu. Sekarang. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, suara langkah cepat terdengar di koridor, seperti seseorang baru saja berlari pergi, dan di lantai dekat ambang pintu, ada kartu kecil jatuh, bertuliskan satu kalimat pendek yang membuat darah Alia serasa turun ke kaki. Besok giliranmu. Malam itu Alia tidak benar-benar tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela Jakarta yang gemerlap tapi terasa seperti menertawakannya. Ponsel baru ada di tangan, namun rasa aman tidak ikut terbeli. Raka duduk di ruang tengah, laptop terbuka, layar penuh angka dan peta kecil seperti rute. Sesekali ia menelpon seseorang, suaranya rendah dan dingin, berbeda dari nada tenangnya saat bicara pada Alia. Alia memberanikan diri mendekat. Ayahku, gimana? Raka menutup laptop setengah. Operasinya besok pagi. Aku sudah atur semuanya. Kata atur lagi. Alia menggigit bibir. Kamu selalu bilang begitu. Seolah kamu bisa mengatur apa saja. Raka menatap Alia lama. Aku tidak bisa mengatur hatimu. Dan aku tidak mau. Kalimat itu membuat dada Alia tercekik. Ia cepat menunduk, takut ketahuan betapa ia ingin percaya. Luka batin Alia, ditinggal calon suami dulu tanpa alasan, membuat kata-kata manis terasa seperti jebakan. Pagi hari, mereka berangkat ke rumah sakit. Raka memakai kemeja putih sederhana, tapi potongannya rapi seperti dibuat khusus. Di parkiran, seorang pria bersetelan hitam tampak menunggu, berdiri tegak. Saat melihat Raka, pria itu refleks menunduk. Mobil sudah siap. Raka memotong cepat, tegas. Tidak perlu. Kita pakai ini. Pria itu kaget, tapi mengangguk. Alia menangkap detail kecil itu. Orang seperti itu biasanya tidak mudah diarahkan, tapi pada Raka, ia patuh tanpa tanya. Di rumah sakit, Alia bertemu ibunya. Mata ibunya sembab namun ada harapan. Ayahmu dibawa ke ruang operasi. Dokternya bilang, semuanya sudah dijamin. Alia menoleh pada Raka. Kamu ngomong ke siapa? Raka hanya mengangguk kecil,
seolah menenangkan. Fokus saja doa. Beberapa jam terasa seperti berhari-hari. Alia bolak-balik ke mushola kecil, meremas sajadah, menahan tangis. Di luar ruang operasi, ia melihat seorang perawat berbisik pada temannya. Itu yang tadi lewat siapa sih? Sampai direktur turun tangan. Alia tersentak. Direktur? Ia ingin bertanya, tapi suara langkah sepatu hak tinggi memotong segala niat. Nadine muncul di lorong rumah sakit, elegan, rapi, senyum tipis. Seolah rumah sakit ini pun panggung miliknya. Ia menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki, lalu menertawakan sesuatu yang tidak lucu. Kasihan, ucapnya pelan. Kamu benar-benar percaya dia menolongmu karena iba? Alia berdiri, berusaha tegar. Apa maumu? Nadine mendekat, suaranya seperti gula yang menutupi racun. Aku mau kamu tahu tempatmu. Kamu itu cuma tanda tangan. Payung sementara. Setelah 6 bulan, kamu akan hilang. Alia ingin membalas, tapi Nadine mengangkat ponsel, memperlihatkan layar. Ada foto rumah kontrakan Alia, ada 2 pria berdiri di depan pagar. Kenal mereka? Nadine tersenyum. Mereka tidak sabar. Alia gemetar. Jangan ganggu ibuku. Kalau mau mereka aman, Nadine mencondongkan tubuh, jangan sok jadi istri sungguhan. Saat itu, Raka muncul dari ujung lorong. Tatapannya menghantam Nadine seperti palu. Nadine masih tersenyum, tapi langkahnya mundur setengah. Kamu nyusul sampai sini. Suara Raka rendah, menekan. Rumah sakit umum. Aku berhak ada di mana saja. Nadine memutar rambutnya, lalu menatap Alia. Sampaikan salamku untuk ayahmu. Nadine pergi, meninggalkan bau parfum yang membuat Alia mual. Alia menatap Raka, suaranya serak. Dia ancam ibuku. Raka mengepal tangan, lalu perlahan membukanya. Aku tidak akan biarkan. Kenapa kamu peduli? Alia spontan bertanya. Ini kontrak. Aku cuma nama di kertas. Raka mendekat, cukup dekat sampai Alia bisa melihat garis lelah di bawah matanya. Karena kamu manusia, Alia. Bukan alat. Kalimat itu hampir membuat Alia jatuh. Ia mengalihkan pandang cepat, takut air matanya tumpah. Operasi selesai. Dokter keluar, mengangguk. Alhamdulillah, berjalan lancar. Alia menutup mulut, menangis lega. Ibunya memeluknya. Raka berdiri sedikit jauh, seperti sengaja memberi ruang, tapi matanya tetap menjaga. Sore menjelang, mereka kembali ke apartemen. Alia masuk kamar tamu, ingin mengganti baju. Saat membuka lemari untuk mencari handuk, matanya menangkap sesuatu di rak atas, sebuah map tebal yang terselip, seolah disembunyikan terburu-buru. Rasa penasaran mengalahkan takut. Alia menarik map itu pelan. Di sampulnya ada logo perusahaan yang ia tidak kenal, tapi terlihat resmi. Di dalam, ada beberapa foto. Foto Raka memakai setelan jas, berdiri di depan podium, memegang penghargaan. Foto lain, Raka bersama Nadine, tersenyum di acara yang mewah, seperti pertunangan. Alia membeku. Jantungnya berdebar sampai telinga berdengung. Ponsel barunya tiba-tiba bergetar. Satu panggilan masuk dari nomor tak dikenal.
Alia mengangkat dengan tangan gemetar. Halo? Suara Nadine terdengar jelas, tenang, seperti sudah menang. Alia, selamat. Ayahmu selamat hari ini. Alia menelan ludah. Apa yang kamu mau sekarang? Nadine tertawa kecil. Malam ini jam 9, datang sendiri ke parkiran belakang mall tua di Tanah Abang. Kalau kamu cerita ke Raka, besok aku pastikan ayahmu tidak akan selamat. Panggilan ditutup. Alia berdiri mematung, map di tangan, foto Raka dan Nadine seperti menusuk matanya. Di luar kamar, terdengar langkah Raka mendekat. Dan Alia sadar, ia punya dua pilihan yang sama-sama menakutkan. Percaya pada suami kontraknya, atau pergi sendirian ke perangkap Nadine. Jam di dinding apartemen menunjuk 8 lewat. Alia masih berdiri di depan lemari, map tebal itu terbuka di tangan. Foto Raka di podium, foto Raka di samping Nadine, senyum yang terlihat terlalu resmi, bukan senyum orang jatuh cinta, tapi senyum orang yang sedang menjalankan agenda. Di luar kamar, langkah Raka berhenti tepat di depan pintu. Alia buru-buru menyelipkan map itu kembali, merapikan napas, lalu membuka pintu dengan wajah yang ia paksa tenang. Kamu tadi kemana? Suara Raka lembut, tapi matanya membaca sesuatu yang Alia sendiri belum paham. Aku cari air. Alia menjawab cepat. Aku mau ke rumah sakit sebentar. Jenguk ayah. Raka mengernyit. Sekarang? Alia mengangguk. Aku nggak bisa tidur sebelum lihat beliau. Raka menatapnya beberapa detik. Ada jeda yang membuat Alia merasa seperti sedang diperiksa. Lalu Raka berkata, aku antar. Nggak usah. Alia terlalu cepat menolak, lalu menyesal. Maksudku, kamu pasti capek. Aku tidak capek. Raka mendekat setengah langkah. Yang capek itu orang yang menahan sesuatu sendirian. Dada Alia mengencang. Ancaman Nadine masih berdengung. Kalau kamu cerita ke Raka, ayahmu tidak akan selamat. Tapi diam juga terasa seperti mengkhianati satu-satunya orang yang berdiri di sisinya. Alia menunduk, menggenggam ujung hijabnya. Aku cuma butuh udara. Raka mengangguk pelan, seperti menerima setengah kebenaran. Baik. Tapi kamu jangan pakai nomor lama. Pakai yang baru. Dan jangan naik kendaraan umum malam-malam. Iya, jawab Alia lirih. Begitu pintu apartemen tertutup, Alia langsung berjalan cepat menuju lift. Tangannya gemetar menekan tombol. Ia merasa seperti sedang melompat ke lubang tanpa tahu dasarnya. Di parkiran belakang mall tua Tanah Abang, lampu-lampu redup memantul di genangan air. Suara knalpot jauh, suara pedagang yang sudah berkemas, dan angin yang membawa bau aspal basah. Alia berdiri di antara deretan mobil, sendirian, menahan panik agar tidak tumpah. Ponselnya bergetar. Jalan terus. Jangan nengok, pesan itu masuk dari nomor tak dikenal. Alia menelan ludah, melangkah. Di ujung parkiran, Nadine muncul dari balik mobil hitam. Seperti biasa, rapi, elegan, dan percaya diri, seolah tempat kumuh pun bisa jadi panggung asal ia berdiri di atasnya. Kamu datang juga. Nadine tersenyum kecil. Pintar. Apa maumu? Alia berusaha tegar. Jangan mainin keselamatan ayahku. Nadine mengangkat bahu. Bukan aku yang mulai. Kamu yang masuk ke hidup orang. Alia ingin menjerit,
tapi ia tahan. Aku nggak ngerti. Foto itu, kamu dan dia, kalian apa? Nadine tertawa pendek. Akhirnya kamu lihat ya. Bagus. Supaya kamu sadar. Nadine mengeluarkan satu amplop coklat, menepuk-nepuknya pelan. Di sini ada dokumen yang bisa bikin keluargamu aman. Tapi ada syaratnya. Alia menatap amplop itu, curiga. Syarat apa? Kamu tanda tangan surat pembatalan kontrak. Kamu mundur sekarang juga. Dan kamu jangan pernah muncul lagi di dekat dia. Nadine mendekat, suaranya turun jadi berbisik. Kalau kamu nurut, ayahmu aman. Kalau tidak, aku punya banyak cara bikin hidupmu sesak tanpa menyentuhmu. Alia menahan napas. Ini salah. Aku sudah sah. Sah. Nadine memotong, senyumnya makin tajam. Kamu yakin nama yang kamu sebut di akad itu nama aslinya? Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Alia membeku. Apa maksudmu? Nadine menunjuk layar ponselnya. Ada foto blur dari berkas, seperti KTP, tapi nama dan tanggalnya berbeda. Dia punya banyak nama, banyak wajah. Dan kamu? Kamu cuma alat. Alia merasakan dunia bergoyang. Semua tanda-tanda kecil itu, kartu yang membuat penagih mundur, satpam yang menunduk, apartemen yang terlalu mahal, tiba-tiba menyatu jadi satu pertanyaan besar. Raka sebenarnya siapa? Aku nggak percaya. Suara Alia pecah. Kalau dia bohong, kenapa dia nolong ayahku? Karena kamu umpan yang manis, Nadine berkata santai. Ada orang yang lebih besar dari kamu yang sedang menonton. Kamu pikir kamu menikah dengan pria sederhana? Kamu menikah dengan permainan. Dari arah gelap, dua pria muncul. Bukan penagih kemarin, tapi gerak mereka rapi, seperti pengawal. Salah satu menutup jalan Alia, satunya berdiri di belakang Nadine. Tenang, Nadine berkata, pura-pura lembut. Aku cuma ingin kamu tanda tangan. Biar semuanya kembali rapi. Alia mundur, punggungnya menyentuh bodi mobil. Ia menatap amplop itu seperti melihat jerat. Kalau aku nggak mau. Nadine menghela napas, lalu mengangkat ponsel lagi. Kalau kamu tidak mau, sekarang juga aku telepon orang rumah sakit. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Alia gemetar, air mata menumpuk di pelupuk. Tepat saat ia merasa tak punya pilihan, suara lain muncul dari belakang, dingin, tegas, dan menekan udara. Turunkan ponselmu. Alia menoleh. Raka berdiri beberapa meter di belakang, wajahnya gelap. Dan yang membuat Alia semakin kaget, di samping Raka ada seorang pria bersetelan hitam yang tadi pagi di parkiran rumah sakit, menunduk hormat sambil berbisik pelan. Perintah Anda, Pak. Komis. Kalimat itu terputus saat Raka mengangkat tangan. Namun Alia sudah terlanjur mendengar setengahnya, dan jantungnya langsung jatuh ke lantai. Udara parkiran terasa menegang. Nadine masih tersenyum, tapi ada kilat kesal di matanya. Ia menatap Raka seperti menatap sesuatu yang gagal ia kendalikan. Kamu ngikutin dia? Nadine berkata manis, tapi menusuk. Kamu takut bonekamu rusak? Raka tidak terpancing. Ia melangkah mendekat, posisinya otomatis di depan Alia, seolah tubuhnya jadi tembok. Aku minta terakhir kali, Nadine.
Jangan libatkan keluarganya. Kenapa? Nadine mengangkat dagu. Karena kamu tiba-tiba jadi pahlawan? Atau karena kamu menutup sesuatu? Raka menatap Nadine, lalu menatap dua pria yang berdiri seperti pengawal. Kalian bukan orangnya. Pergi. Dua pria itu ragu. Nadine memberi isyarat kecil dengan mata. Mereka tetap di tempat. Alia menahan napas. Ia tidak melihat senjata, tidak melihat kekerasan, tapi cara mereka mengepung sudah cukup membuat lututnya lemas. Alia menarik ujung baju Raka pelan, suaranya serak. Aku nggak bilang kamu. Dia ancam ayahku. Aku tahu, jawab Raka pelan, tanpa menoleh. Nomor lama kamu sudah disadap sejak di warung tenda. Alia membeku. Jadi, semua ini kamu sudah tahu? Raka mengangguk kecil. Aku juga tahu kamu lihat map itu. Kalimat itu membuat Alia seperti ketahuan telanjang oleh kebenaran. Ia ingin marah, tapi mulutnya tidak sanggup. Kenapa kamu simpan itu? Kenapa ada foto kamu dengan dia? Raka diam sesaat. Lalu suaranya berubah berat, bukan wibawa yang dibuat-buat, tapi berat orang yang menahan luka. Ada hal yang tidak bisa aku ceritakan di awal. Bukan karena aku mau menjebakmu, Alia. Tapi karena kalau kamu tahu, kamu bisa jadi target lebih cepat. Nadine tertawa, keras dan sinis. Lihat. Bahkan ke istri kontraknya pun kamu tetap ahli berbohong. Raka menatap Nadine tajam. Berhenti. Nadine mendekat setengah langkah, suaranya menurun, namun jelas. Aku beri kesempatan terakhir. Pilih, dia atau masa depanmu. Raka tidak bergeser. Kamu bukan masa depanku. Senyum Nadine retak tipis. Namun ia segera merapikannya, seperti merapikan lipstik yang tidak boleh luntur. Baik. Kalau begitu, aku ganti permainan. Nadine mengangkat ponsel, kali ini bukan untuk mengancam Alia, tapi menekan panggilan cepat. Raka langsung melangkah, namun Nadine sudah terlanjur berbicara. Sekarang. Jalankan. Alia panik. Jalankan apa? Raka menoleh pada Alia, matanya memaksa Alia tetap berdiri. Dengar aku. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan percaya kata-kata Nadine tanpa kamu lihat buktinya sendiri. Raka, buktinya sudah ada. Alia menahan air mata. Foto. Panggilan, komis, itu apa? Kamu siapa sebenarnya? Raka menghela napas, seolah memutuskan untuk membuka sedikit pintu. Aku orang yang dulu pernah kehilangan seseorang karena terlalu percaya. Luka itu bikin aku tidak pernah mau ada orang lain jadi korban. Alia menatapnya, suara hatinya seperti runtuh pelan. Di balik wajah tegas itu, ada kelelahan yang nyata. Dan entah kenapa, Alia percaya lelaki ini menyimpan penyesalan yang tidak ia pamerkan. Raka mencondongkan kepala, berbicara sangat pelan, hanya untuk Alia. Kontrak ini awalnya memang perisai. Tapi sejak kamu memilih berjuang buat ayahmu tanpa menginjak orang lain, aku tahu kamu bukan sekadar nama di kertas. Alia tercekat. Kata-kata itu hangat, tapi dunia di sekeliling masih dingin. Nadine melangkah mundur sambil tersenyum. Aku pamit dulu. Nikmati malam kalian. Besok, berita bagus akan datang.
Nadine pergi, diikuti dua pria itu. Raka tidak mengejar. Ia justru menggenggam pergelangan tangan Alia, menariknya menuju mobil. "Kita ke rumah sakit," ucap Raka cepat. Di perjalanan, Alia menatap jalanan Jakarta yang lewat seperti bayangan. "Kenapa kamu yakin ancamannya nyata?" Raka menatap lurus. Karena Nadine tidak main-main. Dia tidak takut dosa kalau itu membuat dia terlihat menang. Begitu sampai rumah sakit, Alia berlari ke ruang ayahnya. Ibunya duduk di kursi, wajahnya pucat. Begitu melihat Alia, ibunya berdiri tergesa. "Alia," suara ibunya gemetar. "Tadi ada petugas bilang, ayahmu harus dipindahkan ke ruang lain. Katanya ada pemeriksaan lanjutan." Alia menelan ludah. "Ruang mana, Bu?" Ibunya menggeleng, panik. "Aku ikut sampai koridor, tapi mereka bilang hanya keluarga inti boleh masuk. Terus, aku ditahan di sini." Alia melihat sekeliling. Ruang ayahnya kosong. Tempat tidur sudah rapi, seolah tidak pernah ada orang di sana. Dadanya sesak, napasnya pendek. Raka masuk, wajahnya langsung berubah gelap saat melihat ranjang kosong. Ia menatap perawat yang lewat dan bertanya tegas, "Pasien atas nama itu dipindah kemana?" Perawat itu tampak bingung. "Sebentar, Pak, saya cek. Kok data ruangnya kosong?" Alia merasa lantai hilang di bawah kakinya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, singkat, dingin. "Selamat. Sekarang kita pegang nyawanya." Alia menutup mulut menahan teriak, dan saat ia menoleh ke Raka, ia sadar, permainan Nadine baru saja naik level, dan kali ini, taruhannya adalah ayahnya sendiri. Ranjang ayah Alia kosong seperti lubang. Spray rapi, tiang infus sudah tidak ada, bahkan sandal yang tadi pagi masih di bawah kursi pun lenyap. Alia menatap sekeliling, napasnya pendek-pendek, seolah ruangan itu menolak logika. "Bu, ini nggak mungkin," suara Alia serak. "Barusan ayah di sini." Ibunya menangis, menggenggam tangan Alia. "Mereka bilang cuma pindah ruangan, tapi kok semua kayak dihapus." Raka berdiri di ambang pintu, matanya menyapu detail kecil yang orang panik biasanya tak sempat lihat. Stiker pasien yang mengelupas setengah, bekas roda ranjang yang berhenti tiba-tiba, dan sebuah kamera kecil di sudut plafon. Lampu indikatornya mati. Raka mendekat ke Nurse Station. Suaranya berubah tegas. "Saya minta akses daftar perpindahan pasien atas nama itu. Sekarang." Perawat itu menelan ludah. "Maaf, Pak, sistemnya error. Tadi saya cek, datanya kosong." "Kosong itu bukan error." Raka menatap tajam. "Itu dihapus." Perawat lain datang, berbisik ketakutan, "Pak, ini sensitif." "Bapak siapa ya?" Raka mengeluarkan kartu dari dompet, memperlihatkan sekilas. Alia tidak sempat membaca, tapi cukup melihat perubahan wajah perawat. Pucat, kaku, lalu buru-buru merapikan sikap. "Baik, Pak, kami bantu." Alia menatap Raka dengan mata basah. "Kartu apa itu, Raka? Tolong, jangan sembunyikan lagi." Raka menoleh, sejenak wajahnya melembut. "Nanti. Kita cari ayahmu dulu." Raka melangkah ke arah ruang CCTV. Pintu terkunci. Seorang satpam rumah sakit mendekat, ragu-ragu.
ruangan itu lagi maintenance. Atas perintah, atas. Atas siapa? Suara Raka turun, berat. Satpam itu menunduk. Atas pimpinan. Raka tidak berdebat panjang. Ia mengeluarkan ponsel, menelpon seseorang. Aku butuh akses. Sekarang. Dan aku butuh daftar kendaraan keluar masuk rumah sakit 3 jam terakhir. Jangan tanya kenapa. Alia hanya mendengar jawabannya di ujung telepon, suara laki-laki yang buru-buru, "Siap, Pak Komisaris." Kata itu menghantam Alia. Komisaris. Jadi setengah kalimat yang kemarin terpotong, memang itu. Alia terpaku. Raka, kamu. Raka memotong halus, tolong percaya sebentar saja. Beberapa menit kemudian, seorang pria bersetelan hitam datang tergesa, membawa tablet dan flash disk kecil. Ia menunduk hormat pada Raka, lalu melirik Alia sekilas, seolah menilai apakah Alia boleh tahu. Laporan awal, Pak. Ada ambulans keluar lewat jalur belakang tanpa catatan. Platnya ditutup. CCTV koridor juga mati tepat 5 menit sebelum perpindahan. Raka mengepal rahang. Jalur belakang kemana? Pria itu menggeser peta di tablet. Ada rute yang biasa dipakai vendor, tembus ke jalan besar. Dari sana bisa kemana saja. Alia menggigit bibir sampai nyeri. Ayahku dibawa entah kemana, dan kalian bicara peta? Raka menatap Alia, kali ini suaranya pelan tapi mantap. Aku paham panikmu. Tapi kalau kita bergerak tanpa kepala dingin, kita kalah. Ibunya Alia menangis terseduh. Nak, ayahmu. Raka menunduk hormat pada ibu Alia, nada suaranya lembut. Bu, saya janji saya bawa beliau pulang. Tapi Alia harus ikut saya sebentar. Di sini tidak aman. Tidak aman. Alia mengulang, gemetar. Ini rumah sakit. Justru karena ini rumah sakit, Raka menjawab. Orang bisa menyembunyikan sesuatu atas nama prosedur. Alia mengikuti Raka ke lorong servis, melewati pintu bertuliskan karyawan saja. Di sana lebih sepi, hanya suara AC tua dan langkah tergesa. Pria bersetelan hitam berjalan di depan, memimpin. Saat mereka berhenti di area parkir bawah tanah, Raka menatap ponselnya. Ada pesan masuk. Wajahnya mengeras. Alia mendekat. Apa? Raka menunjukkan layar sebentar, hanya satu kalimat. Barang sudah dipindah. Kalau kejar, tunggu instruksi. Alia menelan ludah. Mereka menyebut ayahku, barang. Raka menarik napas panjang, seolah menahan amarah agar tidak meledak. Itulah sebabnya aku benci orang seperti Nadine. Alia memejamkan mata. Kamu benar-benar kenal dia sedekat apa, Raka? Foto kalian, acara mewah, itu apa? Raka diam sesaat. Lalu ia berkata lirih, seperti mengaku pada dirinya sendiri. Nadine pernah ada di lingkar yang salah. Dan aku pernah bodoh, mengira aku bisa memperbaiki itu. Alia ingin bertanya lagi, tapi ponsel baru di tangannya tiba-tiba bergetar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Alia ragu, lalu mengangkat dengan napas gemetar. Halo? Suara yang terdengar membuat lutut Alia hampir jatuh. Alia? Suara itu lemah, seperti tertahan, tapi jelas, suara ayahnya.
Nak, jangan percaya. Ayah. Alia menutup mulut, air mata tumpah. Ayah di mana? Ayah kenapa? Suara ayahnya terputus-putus, lalu berubah jadi desis. Dia bukan. Panggilan mendadak terputus. Alia menatap Raka dengan wajah hancur. Ayah bilang jangan percaya kamu. Raka membeku, lalu menatap layar panggilan yang mati. Untuk pertama kalinya, Alia melihat raut Raka benar-benar goyah, seolah pesan itu bukan hanya ancaman, tapi pukulan yang tepat ke luka lamanya. Dan sebelum Raka sempat bicara, sebuah pesan baru masuk ke ponsel Alia. Kalau mau ayahmu hidup, datang sendiri. Tanpa komisaris itu. Alia berdiri di parkiran bawah tanah, merasa seperti dua dunia menarik tubuhnya ke arah berlawanan. Satu sisi ingin percaya pada Raka, sisi lain mencengkeram kalimat ayahnya yang putus. Jangan percaya. Raka menatap Alia tajam. Itu bukan ayahmu. Alia tersentak. Apa? Itu suara ayahmu. Raka mengoreksi pelan, tapi bukan dari ayahmu. Itu rekaman. Dipotong. Dibikin supaya kamu ragu. Alia menggeleng keras. Kamu bilang itu rekaman karena kamu takut aku tahu siapa kamu. Raka mendekat, menahan jarak dengan sopan. Alia, dengar aku. Mereka tahu satu-satunya cara menjatuhkan aku bukan lewat pukulan, tapi lewat kamu. Lewat hatimu. Alia menatap mata Raka, mencari kebohongan. Yang ia temukan justru sesuatu yang lebih menyeramkan, kesedihan yang sudah lama tinggal di sana. Aku bukan orang baik yang tiba-tiba muncul di warung tenda, Raka mengaku, suaranya rendah. Aku datang karena aku sedang mengejar orang-orang yang bermain dengan nyawa manusia, dan Nadine ada di dekat mereka. Alia menelan ludah. Jadi nikah kontrak ini cuma strategi? Raka terdiam terlalu lama, membuat jawaban itu seperti pisau. Lalu ia berkata, jujur dan pelan, awalnya, iya. Perisai untukmu, dan umpan untuk mereka. Tapi aku tidak menduga kamu akan jadi lebih dari rencana. Kalimat itu mengguncang Alia. Hangat, tapi menyakitkan. Karena hangat itu datang dari sesuatu yang ternyata dimulai sebagai taktik. Berarti aku benar, Alia berbisik. Aku cuma alat. Raka cepat menggeleng. Tidak. Kamu manusia. Kamu memilih datang ke sini untuk ayahmu. Kamu memilih tetap jujur meski takut. Itu bukan alat, Alia. Itu keberanian. Pria bersetelan hitam tadi muncul lagi, wajahnya tegang. Pak, titik ambulans terakhir terdeteksi dekat gudang kosong arah Sunda Kelapa. Tapi, ada kendaraan patroli juga bergerak ke sana. Sepertinya ada laporan. Raka langsung sadar. Laporan dari Nadine. Alia menatapnya. Kalau polisi juga ke sana, bukannya bagus? Raka menelan napas. Bagus kalau polisinya datang untuk menolong. Tidak bagus kalau polisinya datang untuk menangkap orang yang sudah difitnah. Alia terdiam. Kata komisaris berputar-putar di kepala. Kamu sedang diburu juga. Raka tidak menyangkal. Ada pihak yang ingin aku terlihat seperti pelaku, bukan penyelamat. Mereka bergerak cepat. Mobil melaju menembus Malang Jakarta, melewati jalanan yang masih ramai,
pedagang kaki lima yang menutup tenda, lampu-lampu kuning yang berkedip di genangan. Alia memeluk dirinya, berdoa dalam hati tanpa suara, doa yang lebih mirip pegangan terakhir. Gudang di tepi pelabuhan itu sepi, bau laut dan besi karat bercampur. Pintu besarnya terkunci, tapi ada celah kecil di samping, seperti sengaja disisakan. Aku ikut, Alia berbisik. Tidak, Raka menahan. Kamu di mobil. Ayahku di dalam, Alia menatapnya tajam. Aku bukan anak kecil. Raka menghela napas, lalu mengangguk singkat. Baik. Tapi tetap di belakangku. Mereka masuk perlahan. Cahaya temaram dari lampu gantung membuat bayangan bergerak panjang. Di sudut, ada ranjang dorong, dan di atasnya, tubuh ayah Alia terbaring, wajahnya pucat, dada naik turun pelan. Alia menutup mulut, hampir berlari, tapi Raka menahan pundaknya. Pelan, bisiknya. Ini bisa jebakan. Alia mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Ia mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Dingin, tapi hidup. Alia keluar dari gudang dengan langkah limbung, seolah aspal pelabuhan ikut memutar kepalanya. Sirene menjauh membawa Raka, meninggalkan suara Nadine yang masih terdengar di telinga. Pilih ayahmu atau suamimu. Di kursi belakang mobil, Alia memeluk lutut. Tangannya gemetar meraba cincin sederhana di jarinya, cincin yang tadi terasa cuma formalitas. Ingatan tentang bisikan Raka mengiris lagi. Ada satu benda yang lebih penting dari foto. Benda apa? Alia berbisik, seperti bertanya pada hujan. Ibunya menelpon berkali-kali, menangis. Ayahnya masih tidak jelas ada di mana. Sementara Raka ditahan dengan tuduhan yang bahkan Alia tidak sempat membantah. Alia kembali ke apartemen, jantungnya berdebar setiap kali pintu lift terbuka. Lorong sepi. Tapi ada yang janggal. Pintu apartemen sedikit miring, seperti pernah dipaksa. Alia menahan napas, mendorong pelan. Bau ruangan berubah, bukan lagi wangi bersih, melainkan ada jejak parfum mahal yang ia kenal. Nadine. Alia melangkah pelan, menahan panik. Sofa masih rapi, tapi laci meja samping terbuka. Di dekat lemari, karpet sedikit terangkat, seperti diinjak tergesa. Mereka sudah mengobrak-abrik, tapi tidak menemukan yang dicari. Alia masuk kamar tamu, membuka lemari, memastikan map itu masih ada. Masih. Foto-foto masih tersusun, seolah sengaja dibiarkan untuk melukai pikirannya. Alia menelan ludah, lalu memejamkan mata, mencoba mengingat detail kecil yang biasanya ia abaikan. Kotak cincin. Alia membuka kotak cincin yang tadi disimpan di laci. Di dasar kotak, ada kain beludru tipis. Ia raba, terasa seperti ada lapisan tambahan. Dengan kuku, Alia mencongkel pelan. Kain itu terangkat, memperlihatkan benda kecil mengilap, sebuah micro SD dibungkus plastik, dan secari kertas dengan tulisan tangan. Jantung Alia hampir lepas. Tulisan itu singkat. Kalau aku ditangkap, cari Pak Damar di warung tenda dekat stasiun. Jangan percaya siapapun selain dia. Dan, maaf karena namaku bukan Raka. Alia mematung. Bukan. Raka. Tangannya gemetar membuka micro SD, lalu memasangnya ke adaptor kecil yang terselip di kotak. Ia colokkan ke ponsel baru. Layar menampilkan folder dengan nama sederhana, Bukti.
Satu video terbuka. Gambar agak gelap, seperti rekaman tersembunyi. Ada suara Nadine, jelas, tanpa ragu, pindahkan pasien malam ini. CCTV matikan 5 menit. Nanti laporannya. Raka yang jadi kambing hitam. Alia menutup mulut. Dingin menjalar sampai ke tulang. Ini bukan sekadar fitnah, ini pengakuan. Di folder lain, ada foto identitas, bukan KTP, tapi kartu dinas. Nama yang tertulis berbeda, Arka Pradana. Di bawahnya ada lambang instansi, dan jabatan yang membuat Alia sulit bernapas. Alia menatap layar, lalu menatap cincin di jarinya. Jadi akad kemarin, sah dengan nama Raka, tapi hidup yang ia masuki ternyata milik Arka, lelaki yang menyembunyikan identitas bukan untuk gaya, melainkan untuk perang. Bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Alia tersentak. Bel itu berbunyi 2 kali, lalu berhenti. Sunyi. Lalu terdengar ketukan pelan, bukan ketukan orang biasa, lebih seperti kode. Alia mundur setapak, menggenggam ponsel erat. Ia mengintip lubang pintu. Di luar berdiri pria bersetelan hitam yang sering bersama Raka. Wajahnya tegang, tapi matanya tidak dingin. Bu Alia, buka. Cepat. Mereka sudah tahu ada kunci di tangan Anda. Alia menelan ludah. Kamu siapa sebenarnya? Pria itu menunduk sopan, suaranya rendah. Saya orangnya, Pak Arka. Tapi waktu kita tidak banyak. Nadine mengirim tim ke sini. Alia gemetar, membuka sedikit. Kamu tahu namanya Arka? Pria itu mengangguk cepat. Iya. Dan Pak Arka sekarang ditahan oleh orang yang setengahnya dibeli. Kalau bukti itu jatuh ke tangan Nadine, ayah Anda tidak akan pernah pulang. Alia menatap lorong. Sunyi, tapi justru itu yang menakutkan. Tiba-tiba, dari ujung koridor terdengar langkah sepatu hak tinggi, pelan, terukur, seperti orang yang tidak takut tertangkap. Suara Nadine menyusup, manis dan tajam dari balik tikungan. Alia, kamu di rumah? Aku cuma mau ambil barang kecil milikku. Alia membeku di ambang pintu, micro SD menggigit telapak tangannya seperti bara. Dan di detik itu, Alia sadar, malam ini bukan lagi soal kontrak. Malam ini soal siapa yang lebih dulu kehilangan segalanya. Alia menutup pintu cepat, mengunci, lalu menatap pria bersetelan hitam itu. Kamu bilang waktunya sedikit. Kita harus apa? Keluar lewat tangga darurat, ucapnya. Saya antar Anda ke tempat aman, lalu kita temui Pak Damar. Enggak, Alia menggeleng. Kalau aku lari, Nadine makin berani. Ayahku masih di tangan mereka. Raka. Arka juga. Pria itu terdiam, lalu mengangguk pelan, menghormati keberanian yang bukan nekat. Anda punya rencana? Alia mengusap air mata, menarik napas panjang. Aku punya sesuatu yang dia mau. Berarti, aku juga bisa minta sesuatu. Mereka turun lewat tangga darurat menuju parkiran, menyelinap di antara mobil. Lampu-lampu gedung memantul pada helm dan kaca spion. Alia menggenggam ponsel, memutar ulang video pengakuan Nadine, memastikan suaranya jelas. Alia menelpon nomor lama Nadine yang dulu masuk sebagai ancaman. Nada sambung. Hening. Lalu suara Nadine terdengar seperti sedang tersenyum.
Kamu akhirnya menghubungiku. Aku punya yang kamu cari, Alia berkata, setegas yang ia bisa. Tapi kita tukar. Ayahku pulang. Dan suamiku dilepas. Nadine tertawa kecil. Suamimu? Kamu mulai lupa itu cuma kontrak, ya? Alia menahan dadanya yang sakit, tetap fokus. Jam 9. Di salon kamu yang dekat Blok M. Tempat kamu suka pamer. Kita ketemu di tempat ramai. Biar kamu nggak main kotor. Hening sesaat. Lalu Nadine menjawab santai, baik. Tapi kamu datang sendiri. Alia memejamkan mata. Aku datang sendiri. Telepon ditutup. Pria bersetelan hitam itu menatap Alia ragu. Bu, itu berbahaya. Alia mengangguk. Makanya, kamu jangan jauh. Tapi jangan kelihatan. 9 malam, salon Nadine terang seperti panggung. Cermin besar, kursi mahal, aroma hairspray dan parfum. Nadine duduk anggun, seolah tidak ada dosa yang menempel di kuku manicurenya. 2 orang wanita lain tertawa kecil di sudut, tapi mata mereka mengawasi, bukan pelanggan biasa. Alia masuk dengan hijab rapi dan langkah yang ia paksa stabil. Ponsel di saku sedang merekam. Nadine menatap Alia dari kepala sampai kaki. Kamu berani juga. Aku capek takut. Alia menjawab. Ini micro SD-nya. Nadine mengulurkan tangan. Sini. Alia menahan. Ayahku dulu. Nadine menghela napas, memberi isyarat ke salah satu wanita di sudut. Wanita itu menekan sesuatu di ponselnya. Beberapa detik kemudian, layar ponsel Nadine menampilkan video ayah Alia terbaring di ruangan sempit, ada selang oksigen, tapi masih hidup. Alia hampir runtuh, tapi ia tahan. Pulangkan. Sekarang. Nadine menyandarkan tubuh, senyum tipis. Kamu lihat? Masih hidup. Karena aku baik. Kamu bukan baik. Alia menatapnya tajam. Kamu cuma takut dosa kelihatan. Nadine terkekeh. Dosa itu urusan nanti. Yang penting hari ini aku menang. Alia menelan ludah. Suamiku. Nadine mengangkat bahu. Komisaris palsu itu? Dia akan keluar kalau kamu nurut. Kamu yang nyebut dia komisaris. Alia memancing, suaranya pelan tapi tepat. Berarti kamu tahu dia siapa. Nadine menatap Alia, mata menyempit. Kamu mulai pintar. Alia mengeluarkan micro SD, tapi tidak menyerahkan. Aku mau dengar dari mulutmu. Kamu culik ayahku. Kamu matikan CCTV. Kamu fitnah suamiku. Iya atau tidak? Nadine tertawa singkat, lalu bersandar, seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Iya. Karena aku bisa. Dan karena dia pikir dia bisa jatuhin orang-orangku. Alia menahan napas, dan di dalam saku, ponselnya merekam semua. Nadine mendekat, suaranya dingin. Kamu tahu kenapa aku benci dia? Karena dia selalu terlihat benar. Padahal dia juga punya rahasia. Namanya bukan Raka, kan? Kamu cuma istri di kertas. Kamu itu umpan. Kalimat itu menusuk, tapi Alia tidak goyah. Ia mengangguk pelan, menahan air mata. Mungkin aku umpan.
Tapi umpan juga bisa punya kail. Nadine mengernyit. Apa maksudmu? Alia menarik ponsel dari saku, menampilkan layar rekaman yang sudah tersimpan di cloud. Aku punya pengakuanmu barusan. Kalau aku nggak pulang dengan ayahku dan suamiku selamat, rekaman ini akan sampai ke orang yang tepat. Nadine membeku setengah detik, lalu tertawa, tapi tawanya kali ini tidak sempurna. Kamu pikir siapa yang akan percaya kamu? Alia menatap cermin besar salon, melihat dirinya sendiri. Wanita berhijab yang tadi hanya korban, kini berdiri dengan keteguhan yang tidak ia kenal sebelumnya. Orang akan percaya suara kamu sendiri. Di luar salon, sirene terdengar mendekat. Bukan heboh, tapi cukup membuat beberapa kepala menoleh. Nadine berdiri cepat, wajahnya berubah. Kamu panggil siapa? Alia menggeleng. Aku tidak panggil polisi. Aku panggil orang yang kalian anggap kecil. Pintu salon terbuka. Seorang pria paruh baya masuk, jaket lusuh, wajah lelah, tapi matanya tajam. Alia mengenali penjual warung tenda dekat stasiun yang sering memberi tambahan kerupuk gratis. Pria itu menatap Nadine, lalu menatap Alia. Saya Damar. Pak Arka titip pesan, kalau Alia datang, berarti dia sudah siap. Nadine mundur setapak. Kamu, siapa? Damar mengeluarkan kartu identitas lain, bukan polisi biasa. Nadine menelan ludah. Alia berbisik, suaranya bergetar tapi mantap. Sekarang, pulangkan ayahku. Dan lepaskan suamiku. Atau rekaman ini berjalan. Nadine menatap Alia penuh benci. Kamu jatuh cinta sama dia, ya? Istri kontrak kok baper. Alia terdiam. Pertanyaan itu seperti menelanjangi perasaannya. Tapi ia tidak mundur. Aku cuma tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan orang baik dikubur oleh orang licik. Nadine menggertakkan gigi, lalu menekan ponselnya cepat, seperti memberi perintah darurat. Baik. Kamu menang malam ini. Beberapa menit kemudian, ponsel Alia bergetar. Video baru masuk. Ayahnya dipindahkan kembali ke rumah sakit, didampingi perawat. Lalu pesan singkat, dilepas. Tapi ini belum selesai. Alia menutup mata, air mata tumpah, lega bercampur takut. Di luar salon, Alia dibawa Damar menuju mobil. Sebelum masuk, Alia melihat dari kejauhan seorang pria turun dari mobil lain, tangan masih memerah bekas borgol, wajahnya lelah, tapi matanya mencari satu orang, Alia. Saat mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Alia, suaranya serak, seolah menahan ribuan kata. Alia melangkah mendekat tanpa sadar. Tangannya hampir ingin meraih, tapi ia menahan, mengingat kontrak, mengingat bahaya, mengingat semua yang belum selesai. Ayahku, sudah kembali, Alia berbisik. Pria itu mengangguk pelan. Kamu hebat. Alia menatapnya, air mata menetes di ujung senyum yang rapuh. Kamu. Arka. Ia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Iya. Dan aku minta maaf. Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, ponsel Arka bergetar. Wajahnya berubah tegang. Ia menunjukkan layar pada Alia. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam mobil SUV hitam yang melaju menembus kemacetan, Alia menatap Arka yang duduk di bangku kemudi.
Bekas borgol masih memerah di pergelangan tangannya, namun wajah pria itu tidak menunjukkan rasa sakit. Yang ada hanya ketegangan yang tertahan. Kalimat terakhir Arka masih menggema di kepala Alia. Ayahmu bukan korban biasa. Dan kamu bukan orang sembarangan. Jelaskan padaku, Arka, suara Alia memecah keheningan. Apa hubungannya ayahku dengan semua ini? Dengan Nadine? Denganmu? Arka menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah ia pikul bertahun-tahun. Ia menepikan mobil di sebuah area parkir sepi dekat rumah sakit tempat ayah Alia dirawat. Ia mematikan mesin, lalu menoleh menatap Alia lekat-lekat. 10 tahun yang lalu, Arka memulai, suaranya berat dan rendah. Ayahmu, Pak Darmawan, bukan pria miskin yang terbelit utang. Beliau adalah kepala akuntan di perusahaan ayah Nadine, sebuah perusahaan kedok yang ternyata menjadi mesin pencuci uang untuk sindikat kriminal besar. Alia membeku. Ayahku, akuntan. Arka mengangguk. Ayahmu orang yang jujur, Alia. Saat beliau menyadari ada yang tidak beres, beliau diam-diam menyalin seluruh data aliran dana kotor itu. Ayah Nadine mengetahuinya. Mereka memburu ayahmu, menjebaknya dengan utang fiktif, merampas semua asetnya, dan membuat hidup keluarga kalian hancur dari hari ke hari. Air mata Alia tumpah. Pantas saja ayahnya selalu hidup dalam ketakutan. Pantas saja ayahnya bekerja serabutan siang dan malam hingga tubuhnya hancur digerogoti penyakit. Ayahnya sedang bersembunyi. Ayahnya sedang melindungi keluarganya. Lalu kamu, tanya Alia dengan bibir bergetar. Aku adalah perwira yang ditugaskan membongkar sindikat itu, jawab Arka. Ayahku adalah penyidik yang tewas dibunuh oleh orang-orang mereka sebelum ia sempat membawa kasus ini ke pengadilan. Saat aku tahu ayahmu adalah saksi kunci yang memegang buku besar itu, aku mencarinya. Tapi Nadine selangkah lebih cepat. Dia mengawasi kalian. Jadi, Alia menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Nikah kontrak itu, kamu melakukannya hanya untuk bisa mendekati ayahku? Arka memejamkan mata. Wajah tegasnya menampakkan penyesalan yang sangat dalam. Awalnya, iya. Sebagai suamimu, aku memiliki hak hukum penuh untuk memindahkan ayahmu, mengakses data medisnya, dan melindungimu dari jangkauan mereka tanpa dicurigai. Aku menyamar menjadi Raka, pria biasa, agar mereka mengira kamu hanya menikahi pria putus asa. Arka mencondongkan tubuhnya ke arah Alia. Tangannya ragu-ragu terangkat, lalu dengan lembut mengusap air mata di pipi Alia. Tapi aku salah, Alia. Aku salah besar. Alia menatapnya dengan pandangan nanar. Salah apa? Aku meremehkan hatiku sendiri, bisik Arka, suaranya serak. Melihatmu berjuang untuk ibumu, melihat keberanianmu malam ini saat menghadapi Nadine sendirian demi menyelamatkanku. Aku sadar, kamu bukan sekadar umpan atau saksi. Kamu adalah perempuan yang ingin aku lindungi seumur hidupku, bukan karena tugas negara, tapi karena aku mencintaimu. Pengakuan itu menghantam dada Alia. Ada rasa hangat yang menjalar di tengah dinginnya malam. Tapi di mana dokumen utama itu? Tanya Alia, mencoba fokus pada ancaman yang masih mengintai. Nadine bilang aku adalah kuncinya. Arka menatap leher Alia. Ayahmu tidak pernah mempercayakan data itu pada siapapun. Beliau menyembunyikannya di tempat yang selalu ada di dekatnya,
tapi tidak akan pernah dicurigai orang. Alia mengerutkan dahi, lalu tangannya refleks meraba kalung liontin tua yang melingkar di lehernya. Liontin perak kusam yang diberikan ayahnya saat Alia lulus SMA. Pesan ayah waktu itu jangan pernah dilepas, karena ini harga diri ayah. Alia membuka liontin itu dengan tangan gemetar. Di balik foto kecil keluarganya, ada sebuah plat tipis memori, sebuah microchip berukuran sangat kecil yang dimodifikasi. Itulah nyawa sindikat ayah Nadine. Itulah alasan keluarganya menderita selama 10 tahun. Arka mengambil microchip itu dengan hati-hati. Tatapannya berubah menjadi sangat tajam, memancarkan aura seorang komisaris sejati yang siap meratakan musuh-musuhnya. Dengan ini, dan dengan rekaman pengakuan Nadine dari ponselmu malam ini, kekuasaan mereka berakhir. Pagi itu, berita nasional diguncang oleh penangkapan besar-besaran. Sebuah operasi senyap yang dipimpin langsung oleh Komisaris Arka Pradana berhasil menggerebek markas sindikat ayah Nadine. Berbekal microchip dari liontin Alia dan rekaman pemerasan di salon, bukti-bukti itu tak bisa disangkal di meja hukum. Di kantor kepolisian pusat, Nadine duduk di ruang interogasi dengan tangan terborgol. Gaun mahalnya kusut, riasannya luntur oleh air mata dan keringat. Tidak ada lagi keanggunan. Tidak ada lagi parfum mewah. Saat Arka masuk ke ruangan itu bersama Alia yang berdiri di belakang kaca cermin 2 arah, wajah Nadine memucat pasi. "Kau pikir kau menang, Arka?" desis Nadine, sisa kesombongannya masih berusaha dipertahankan. Arka berdiri tegak, memancarkan wibawa absolut. "Bukan aku yang menang, Nadine, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu dijaga oleh perempuan yang selama ini kau anggap kecil." Arka berbalik meninggalkan ruangan tanpa memedulikan teriakan histeris Nadine yang akhirnya menyadari bahwa seluruh kekayaan dan koneksinya tak lagi bisa membelinya keluar dari jeruji besi. Karma telah menjemputnya dengan cara yang paling menghinakan, kehilangan segalanya dalam 1 malam. 6 bulan kemudian. Suasana warung tenda nasi goreng di dekat kos lama Alia malam itu cukup ramai. Hujan gerimis baru saja berhenti, menyisakan wangi aspal basah yang menenangkan. Alia duduk di kursi plastik merah, mengenakan hijab pashmina berwarna salem. Di sebelahnya, duduk seorang pria dengan kemeja kasual namun tetap memancarkan aura yang membuat orang segan. Arka. Di seberang jalan, sebuah mobil operasional menunggu, dijaga oleh Damar yang kini tersenyum melihat komandannya dari kejauhan. Ayah Alia telah pulih sepenuhnya, kini tinggal di rumah baru yang aman bersama ibunya, tidak lagi dikejar oleh bayang-bayang utang maupun ketakutan. Arka meletakkan sebuah map tipis di atas meja kayu warung tenda itu. Map yang sama persis dengan yang ia bawa 6 bulan lalu di tempat yang sama. Hari ini, tepat 6 bulan, ucap Arka, menatap Alia dengan senyum tipis yang hangat. Alia menatap map itu. Jantungnya berdebar pelan. Ada sedikit rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Jadi, kontraknya sudah selesai. Arka mengangguk. Ia membuka map itu, memperlihatkan selembar kertas perjanjian bermeterai yang dulu ditandatangani Alia saat ia sedang menangis putus asa. Dengan gerakan tenang, Arka mengambil kertas itu, lalu menyobeknya menjadi 2 bagian. Lalu menjadi 4 bagian, hingga hancur tak berbentuk. Alia terbelalak kaget. Arka? Kenapa disobek? Karena mulai malam ini, aku tidak punya istri kontrak, jawab Arka. Suaranya rendah, mengalahkan hiruk-pikuk suara kendaraan raya.
Arka meraih kedua tangan Alia, menggenggamnya erat di atas meja. Tatapan matanya yang tajam kini sepenuhnya dipenuhi oleh cinta yang mendalam. Kertas itu membatasi kita. Kertas itu mengatakan kita akan berpisah, ucap Arka lembut. Tapi akad yang kucapkan 6 bulan lalu di kawah itu bukan untuk main-main, Alia. Aku mengucapkannya di hadapan Allah, dan aku berniat menjaganya sampai napas terakhirku. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Alia. Ia membalas genggaman tangan pria yang telah menjadi perisai sejati dalam hidupnya itu. Lelaki yang datang dengan membawa rahasia, namun menetap dengan membawa kepastian. Dulu kamu bilang, kita berdua tidak sedang mencari cinta, bisik Alia sambil tersenyum, membiarkan satu tetes air matanya jatuh. Aku berbohong, balas Arka sambil tertawa pelan. Aku menemukannya tepat di detik kamu berani melawanku demi keluargamu. Di bawah temaram lampu jalan Jakarta yang tak lagi terasa dingin, Alia menyadari satu hal. Hujan di kota ini mungkin sering turun tanpa izin, tapi kadang, badai terburuk dikirimkan oleh Tuhan hanya untuk mempertemukan kita dengan tempat berteduh yang paling aman.